Halo teman-teman semua, selamat datang di Ravacana Edukasi atau Radiasi. Ravacana Edukasi kedepannya akan membahas tentang hal-hal teknis yang ada di dunia perfilman, khususnya ada di Departemen Sinematografi, Produksi, Editing, dan sebagainya. Apabila nanti ada kekeliruan, silahkan sampaikan kepada kami di kolom komentar. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau saran kepada kami, silahkan juga tulis di kolom komentar. Pada video ini kita akan membahas tentang seputar dunia sinematografi. Di dunia sinematografi kita tahu banyak istilah-istilah teknis yang ada di sinematografi secara teori maupun istilah-istilah di lapangan. Nah, dalam video part 1 ini kita akan membahas 8 istilah yang biasa digunakan dalam dunia sinematografi. Yang pertama adalah sinematografi. Sinematografi yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinematografi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni kinema yang artinya bergerak dan graphein yang artinya merekam. Nah, orang yang bertanggung jawab di dalam Departemen Sinematografi disebut sinematografer. Sinematografer mempunyai tugas yaitu melukis cahaya menjadi sebuah gambar menggunakan medium kamera. Yang kedua adalah exposure. Exposure biasa diartikan dengan pencahayaan. Exposure adalah jumlah cahaya per unit area yang mencapai permukaan sensor. Semakin sedikit cahaya yang ditangkap oleh sensor, maka semakin gelap gambar yang dihasilkan. Dan sebaliknya, semakin banyak cahaya yang ditangkap oleh sensor, maka gambar yang dihasilkan semakin terang. Cahaya bisa dihasilkan dari berbagai sumber, seperti matahari, api, lampu, bahkan selebgram atau influencer. Karena selebgram memberikan exposure pada produk kita. Bercanda. Pada dasarnya, exposure pada kamera dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu shutter, aperture, dan image sensitivity, atau biasa disebut ISO atau ASA. Yang ketiga adalah sensor kamera. Sensor kamera adalah suatu perangkat sensor yang ada di dalam kamera yang berfungsi untuk menangkap cahaya. Ukuran sensor kamera ini bermacam-macam. Ada dari yang terkecil seperti pada smartphone kita ini, panjang diagonalnya sekitar 4-7 mm, hingga kamera profesional sinema kamera seperti ARRI65 yang mempunyai sensor dengan panjang diagonal sekitar 60 mm. Semakin besar ukuran sensor, maka cahaya yang ditangkap juga semakin banyak. Sebaliknya, jika sensornya kecil, maka cahaya yang ditangkap juga semakin sedikit. Yang keempat adalah ISO atau International Standard Organization. ISO atau biasa disebut di Indonesia sebagai ISO, bukan ISO babat ini ya, tapi ISO yang ini berhubungan dengan sensitivitas pada sensor kamera. Nilai dari ISO contohnya 50, 100, 200, 400, 800, atau dalam kata lain dikalikan 2 dari angka sebelumnya. Semakin besar skala ISO, semakin sensitif sensor kamera menangkap cahaya yang mengakibatkan gambar semakin terang. Tapi hati-hati dalam penggunaan ISO, karena apabila menggunakan ISO yang terlalu tinggi, maka akan muncul noise atau grain pada gambar. Yang kelima adalah shutter. Shutter dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan rana. Lebih mudahnya, bayangkan saja seperti tirai yang membuka dan menutup sensor dalam waktu tertentu. Apabila shutter dibuka dan ditutup lebih lama, maka cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera lebih banyak. Dan sebaliknya, apabila shutter dibuka dan ditutup lebih cepat, maka sedikit cahaya yang masuk ke sensor. Dalam fotografi biasa digunakan istilah shutter speed, yakni kecepatan membuka dan menutupnya shutter di depan sensor. Nah, karena yang dibicarakan adalah kecepatan, maka nilai dari shutter speed ini adalah satuan waktu yaitu detik. Shutter speed yang cepat bisa dari 1/1000, 1/2000, 1/4000, dan 1/8000. Hingga yang lambat seperti 1 detik, 2 detik, hingga bulb mode. Bulb mode adalah metode membuka shutter dengan waktu yang sangat lama tergantung pengaturan dari penggunanya.
Sedangkan dalam dunia sinematografi, kita biasa mengenal istilah shutter angle. Jika shutter speed membuka dan menutupnya shutter ke sensor dengan bergerak secara lurus, secara vertikal atau horizontal, shutter angle menggunakan rotasi piringan berbentuk disk yang bisa dibuka dan ditutup. Karena membuka dan menutupnya bergerak secara rotasi atau putaran, maka shutter angle biasa dinilai dengan satuan sudut, yakni derajat atau degree. 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan seterusnya. Semakin kecil angka shutter angle, maka semakin sedikit cahaya yang masuk ke sensor. Dan sebaliknya, semakin besar shutter angle, maka semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam sensor. Yang keenam adalah aperture. Aperture atau iris dalam bahasa Indonesia biasa disebut bukaan lensa. Jadi, di dalam lensa terdapat sejumlah pisau-pisau atau yang biasa disebut dengan blade yang dapat membuka dan menutup. Membuka dan menutupnya bukaan lensa ini mempengaruhi jumlah intensitas cahaya yang masuk ke dalam sensor. Aperture mempunyai nilai yang disebut nilai F yang biasa digunakan dalam fotografi atau nilai T yang biasa digunakan dalam sinematografi. F atau T dengan angka yang kecil seperti 1,2, 1,4, 2, 2,8 itu mempunyai bukaan lensa yang lebar. Dan semakin besar angkanya seperti F atau T 11, 16, 22, bukaannya semakin sempit. Nah, apabila lensa mempunyai bukaan yang lebar, maka cahaya yang diteruskan ke sensor juga akan semakin banyak. Dan begitu juga sebaliknya, apabila bukaan lensa yang sempit, maka cahaya yang dilanjutkan ke lensa juga semakin sedikit. Yang ketujuh adalah frame rate. Frame rate adalah frekuensi gambar-gambar atau image yang muncul secara berurutan dalam satu frame. Frame rate ini biasanya diekspresikan dalam istilah FPS, singkatan dari frame per second. Jadi jumlah gambar yang muncul berurutan dalam 1 detik. Di masa sekarang terdapat berbagai macam jenis frame rate. Ada 23,976, 24, 25, 30, 60, bahkan 1000, 2000, dan masih banyak lagi. Untuk frame rate yang digunakan dalam pembuatan film, digunakanlah frame rate 23,976, 24, atau 25. Yang kedelapan, yang terakhir adalah POL dan NTSC. POL dan NTSC adalah sebuah sistem pembacaan warna dan gambar dalam sistem TV analog, khususnya biasanya dipakai dalam sistem broadcasting. POL sendiri adalah singkatan dari Phase Alternating Line, sedangkan NTSC adalah singkatan dari National Television System Committee. Dalam sejarahnya, sistem POL digunakan oleh hampir semua negara di Eropa seperti Inggris, Jerman, Spanyol, Portugal, dan Italia. Di benua lain seperti Australia, sebagian besar negara di Afrika, dan hampir semua negara di Asia termasuk Indonesia juga menggunakan sistem POL. Untuk NTSC digunakan oleh Amerika, Kanada, Meksiko, dan beberapa negara di Amerika Tengah dan Selatan, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Dalam menghasilkan gambar, sistem POL menggunakan 625 garis, 25 gambar dalam 1 detik atau 25 fps, dan menggunakan sistem frekuensi listrik 50 Hz. Sedangkan sistem NTSC menggunakan 525 garis, 30 gambar dalam 1 detik atau 30 fps, dan menggunakan sistem frekuensi listrik 60 Hz. Oke, itulah ke-8 istilah yang kita bisa bagikan ke teman-teman semua. Apabila teman-teman merasa tema topik istilah dalam sinematografi ini menarik, kita akan lanjut ke part kedua. Terima kasih telah menonton Rafa Channel Edukasi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Bye!